Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Arianti dengan NIM 44432200050. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas MIHP terkait industri perikanan. Di sini saya mengambil contoh industri perikanan yakni nugget ikan lele dengan merek dagang yang saya buat yakni Lele Licious. Pertama-tama kita akan berkenalan dengan nama industrinya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan nama PT yakni PT Boga Harum Abadi yang terletak di Indramayu, Jawa Barat, Indonesia. Nah, PT Boga Harum Abadi disusun dari 3 kata yakni Boga, Harum, dan juga Abadi. Boga memiliki arti makanan, Harum memiliki arti tersohor, terkenal, dan sukses, kemudian Abadi memiliki arti yang kekal. Sehingga makna dari nama PT ini yakni mengharapkan bahwa PT ini akan memproduksi makanan yang namanya terus tersohor hingga masa yang akan datang. Nah, PT Boga Harum Abadi merupakan industri yang bergerak di bidang pengolahan ikan lele menjadi produk nugget ikan dan terletak di Indramayu, Jawa Barat. Kemudian nama produknya yakni Lele Licious, di mana Lele Licious ini tersusun dari 2 kata yakni lele dan juga delicious. Di mana lele mengindikasikan bahwa produk yang digunakan merupakan ikan lele dan delicious mengindikasikan bahwa lezat, sehingga Lele Licious memiliki makna bahwa produk yang dihasilkan merupakan berbahan dasar dari ikan lele dan memiliki rasa yang lezat. Nah, Lele Licious ini merupakan merek dagang untuk produk nugget ikan lele yang diproduksi oleh PT Boga Harum Abadi. Nugget ikan lele merupakan olahan pangan yang berasal dari daging ikan lele giling yang dibumbui dan dicetak, lalu dilapisi oleh tepung roti atau breading. Kemudian ada alur proses produksi, di mana secara garis besar, alur proses produksinya dimulai dari bahan baku mentah, dilakukan pengolahan, dan menjadi produk nugget ikan lele. Nah, langkah pertama yakni ikan lele didatangkan dari supplier, kemudian dipreparasi dan difilet. Yang langkah kedua yakni pelumatan daging ikan, langkah ketiga yakni pencampuran bahan, langkah keempat yakni pencetakan, langkah kelima itu pengukusan tahap 1, langkah keenam itu pendinginan, kemudian langkah ketujuh pelumuran dengan putih telur, langkah ke-8 adalah pelumuran dengan tepung roti, tahap 9 yaitu pengukusan tahap kedua, tahap ke-10 yakni pendinginan tahap kedua, kemudian langkah ke-11 ada sortasi, langkah ke-12 itu pengemasan, kemudian langkah ke-13 di sini maksudnya penyimpanan, dan langkah ke-14 atau yang terakhir yakni pengemasan. Nah, kita masuk ke kuantitas produksi, di mana 1 minggu akan menghasilkan 2.500 kemasan nugget ikan lele ukuran 250 gram. Nah, kemudian untuk jam kerja, selama 1 minggu, produksi akan dilakukan sebanyak 5 hari, di mana setiap harinya itu 8 jam kerja dengan 1 jam istirahat. Kemudian bobot ikan lele yang digunakan kurang lebih berukuran 300 gram per ekor. Nah, rendemen daging ikan lele itu kurang lebih sebesar 30%, sehingga untuk mengetahui bobot daging ikan tiap ekor ikan lele yang digunakan, yakni menggunakan rumus 30% dikali 300 gram sama dengan 90 gram daging per ekornya. Kemudian kita masuk ke komposisi. Komposisi yang pertama tentu saja ada ikan lele itu sendiri, di mana ikan lele yang digunakan pada pembuatan nugget ikan lele ini sebesar 45%. Kemudian setelah itu 45% dikali 250 gram sama dengan 112,5 gram. Kemudian dikali jumlah total produksi selama 1 minggu yakni 2.500. Sehingga didapatkan ikan lele yang digunakan selama 1 minggu itu sebanyak 281.250 gram. Nah, ini ikan lele utuh. Kemudian kita mau mengetahui daging ikan lelenya. Sehingga 281.250 gram itu merupakan besaran gramnya. Kemudian kita ingin mengetahui berapa banyak ekor.
selama satu kali produksi, di mana sehingga rumusnya 281.250 gram dibagi 90 gram menghasilkan 3.125 ekor itu, tapi selama 5 hari. Kemudian kita ingin mengetahui kalau perharinya, jadi 3.125 dibagi 5 hari sehingga didapatkan hasil sebanyak 625 ekor ikan lele per hari untuk satu kali produksi. Kemudian komposisi yang kedua ada brokoli. Di sini brokoli yang digunakan sebanyak 6%, sehingga rumusnya 6% dikali 250 gram sama dengan 15 gram. Kemudian dikali total produksi sebanyak 2.500, sehingga mendapatkan 37.500 gram per 5 hari. Untuk mengetahui kuantitas produksi selama satu hari, maka 7.500 gram 37.500 gram itu kemudian dibagi 5 hari sehingga didapatkan 7.500 gram per hari atau 7,5 kilogram per hari. Kemudian untuk wortel sama dengan brokoli yakni sebanyak 6%, sehingga 6% dikali 250 gram sama dengan 15 gram. Kemudian dikali lagi total produksi itu 2.500 sehingga menghasilkan 37.500 gram per 5 hari. Kemudian sehingga perharinya itu 7.500 gram atau 7,5 kilogram per hari. Kemudian ada bawang putih, bawang merah dan juga gula itu yang digunakan sebanyak 1%, sehingga kita samakan saja rumusnya, yakni 1% dikali 250 gram menghasilkan 2,5 gram, kemudian dikali total produksi yakni 2.500 sehingga didapatkan hasil sebanyak 6.250 gram per 5 hari. Sehingga perharinya bawang putih, bawang merah dan juga gula yang digunakan yakni sebanyak 1.250 gram per hari atau 1,25 kilogram per hari. Kemudian ada garam dan juga lada yang sama 1%. Sehingga langsung saja 1% dikali 250 gram sama dengan 2,5 gram. Kemudian dikali 2.500 eh, total produksi nugget ikan yakni menghasilkan 6.250 gram per 5 hari. Sehingga perharinya garam dan lada yang digunakan yakni sebanyak 1.250 gram per hari atau 1,25 kilogram per hari. Selanjutnya ada kaldu ayam. Kaldu ayam yang digunakan yakni sebanyak 2%, sehingga 2% dikali 250 gram sama dengan 5 gram, kemudian dikali total produksi sebanyak 2.500 menghasilkan 12.500 gram per 5 hari. Kemudian dikalikan kemudian dibagi lagi 12.500-nya itu dibagi 5 untuk mengetahui total produksi selama satu hari. Sehingga kaldu ayam yang digunakan dalam satu hari yakni sebesar 2.500 gram per hari atau 2,5 kilogram per hari. Kemudian ada telur ayam. Telur ayam yang digunakan yakni sebanyak 7,5%. Kemudian 7,5% dikali 250 gram menghasilkan 18,75 gram. Kemudian dikali total produksi sebanyak 2.500 menghasilkan 46.875 gram. Kemudian dibagi 5 menghasilkan 9.375 gram per hari atau 9,375 kilogram per hari untuk telur ayam. Selanjutnya ada komposisi tepung terigu, di mana tepung terigu yang digunakan sebanyak 3,5%, sehingga 3,5% dikali 250 gram sama dengan 8,75 gram. Kemudian dikalikan dengan total produksi sebanyak 2.500, menghasilkan 21.875 gram per 5 hari, sehingga tepung terigu yang digunakan selama satu hari yakni sebanyak 4.375 gram atau 4,375 kilogram per hari. Selanjutnya ada tepung roti. Tepung roti yang digunakan yakni sebanyak 25%, kemudian 25% dikali 250 gram.
menghasilkan 62,5 gram, kemudian dikali dengan total produksi sebanyak 2.500, sehingga didapatkan hasil 156.250 gram untuk 5 hari. Untuk mengetahui kuantitas produksi per harinya, maka 156.250 gram dibagi 5, sehingga tepung roti yang digunakan satu harinya itu sebanyak 31.250 gram per hari atau 31,25 kilogram per hari. Selanjutnya ada kemasan plastik. Kemasan plastik yang digunakan yakni 500 pieces per hari atau 2.500 pieces per minggu. Kemudian untuk kardus, kardus yang digunakan yakni sebanyak 25 pieces per hari atau 125 pieces per minggu. Selanjutnya ada Activity Relation Chart atau ARC, di mana yang pertama ada ruang penerimaan bahan baku dengan ruang preparasi dan fillet. Itu memiliki kedekatan yang mutlak perlu dengan alasan 1 dan 6. Kemudian ada ruang penerimaan bahan baku dengan ruang sortasi bahan memiliki kedekatan yang mutlak perlu dengan alasan 1, 2, dan 6. Kemudian ada ruang penerimaan bahan baku dengan cold storage bahan itu memiliki derajat kedekatan yang sangat mutlak perlu dengan keterangan 1 dan 6. Kemudian untuk ruang penerimaan bahan baku dengan ruang produksi yakni memiliki kedekatan yang penting dengan alasan 6. Kemudian ada ruang penerimaan bahan baku dengan ruang sortasi produk, yakni memiliki kedekatan X atau tidak perlu atau tidak diharapkan dengan alasan 9. Kemudian ada ruang penerimaan bahan baku dengan ruang pengemasan, memiliki derajat kedekatan X atau tidak perlu dengan alasan 9. Kemudian ada ruang penerimaan bahan baku dengan cold storage produk, juga memiliki derajat kedekatan X atau tidak perlu dengan alasan 9. Kemudian ada ruang penerimaan bahan baku dengan ruang pengiriman, juga memiliki derajat kedekatan X atau tidak perlu dan alasannya 9. Kemudian ada ruang sortasi bahan dengan ruang preparasi dan fillet. Itu memiliki tingkat derajat kedekatan A atau mutlak perlu dengan alasan 1, 3, 4, dan juga 6. Kemudian ada ruang sortasi bahan dengan cold storage bahan, yakni memiliki derajat kedekatan A atau mutlak perlu dengan alasan 1, 4, dan juga 6. Kemudian ada ruang sortasi bahan dengan ruang produksi memiliki derajat kedekatan I atau sangat penting dengan alasan 6. Kemudian ruang sortasi bahan dengan ruang sortasi produk memiliki derajat kedekatan X atau tidak diharapkan dengan alasan 9. Dan ruang sortasi bahan dengan ruang pengemasan juga memiliki derajat kedekatan X atau tidak perlu dengan alasan 9. Kemudian ada ruang sortasi bahan dengan cold storage produk, yakni memiliki derajat kedekatan X atau tidak perlu dengan alasan 9. Kemudian ada ruang sortasi bahan dengan ruang pengiriman juga memiliki derajat kedekatan yang X atau tidak perlu dengan alasan nomor 9. Kemudian ada ruang preparasi dan fillet dengan ruang sortasi produk, ruang pengemasan, cold storage produk, dan ruang pengiriman memiliki derajat kedekatan X atau tidak perlu atau tidak diharapkan dan memiliki alasan nomor 9. Kemudian ada cold storage dengan ruang produksi, itu memiliki tingkat kedekatan I atau sangat penting dengan alasan 1, 4, dan 6. Kemudian ada cold storage bahan dengan ruang sortasi produk, yakni kedekatannya U atau biasa atau cukup dengan alasan 6 dan 9. Kemudian untuk cold storage bahan dengan ruang pengemasan juga memiliki tingkat kedekatan U atau biasa atau cukup dengan alasan 6 dan 9. Cold storage bahan dengan cold storage produk dan juga ruang pengiriman sama-sama memiliki derajat kedekatan U atau biasa atau cukup dengan alasan 6. Kemudian ada ruang produksi dan
dengan ruang sortasi produk memiliki tingkat kedekatan A atau mutlak perlu dengan alasan satu 4 5 dan juga 6. Kemudian ada ruang produksi dengan ruang pengemasan dan juga ruang cold storage produk memiliki tingkat kedekatan E atau berdekatan dengan alasan satu 5 dan juga 6. Kemudian ada ruang produksi dengan ruang pengiriman memiliki derajat kedekatan I atau sangat penting dengan alasan satu 5 6 dan juga 9. Kemudian ada ruang sortasi produk dengan ruang pengemasan memiliki derajat kedekatan A atau mutlak perlu dengan alasan satu 2 4 5 dan juga 6. Kemudian ada ruang sortasi produk dengan cold storage produk dengan derajat kedekatan yang dengan derajat kedekatan E atau berdekatan dengan dengan alasan satu 4 5 dan juga 6. Kemudian ada ruang sortasi produk dengan ruang pengiriman memiliki derajat kedekatan I atau sangat penting dengan alasan satu dan 6. Kemudian ada ruang pengemasan dengan cold storage produk dengan memiliki derajat kedekatan kode A dengan arti mutlak perlu dan dengan alasan satu 2 4 5 dan juga 6. Kemudian ada ruang pengemasan dengan ruang pengiriman memiliki tingkat kedekatan E atau berdekatan dengan alasan satu 4 5 dan 6. Kemudian ada cold storage produk dengan ruang pengiriman memiliki eh, derajat kedekatan yang A atau mutlak perlu dengan alasan satu 4 5 dan 6. Kemudian ada toilet dengan ruang penerimaan bahan baku, ruang sortasi bahan, ruang preparasi dan fillet, cold storage bahan, ruang produksi, ruang sortasi produk, ruang pengemasan, cold storage produk, dan ruang pengiriman memiliki tingkat kedekatan X atau tidak diharapkan dan tidak perlu karena alasan nomor 9. Begitupun dengan ruang pengolahan limbah dengan ruang penerimaan bahan baku, ruang sortasi bahan, ruang preparasi dan filat, cold storage bahan, ruang produksi, ruang sortasi produk, ruang pengemasan, cold storage produk, dan ruang pengiriman memiliki derajat kedekatan X atau tidak diharapkan dan tidak perlu dengan alasan nomor 9. Kemudian ada tata letak industri. Di sini sudah saya buat tata letak industri untuk PT Boga Harum Abadi dengan skala 1:100. Di mana yang pertama, nomor pertama itu ada ruang loading bahan baku. Kemudian nomor 2 ada ruang penerimaan bahan baku ikan. Kemudian nomor 3 ada cold storage untuk bahan ikan. Kemudian yang keempat ada cold storage bahan lainnya selain ikan. Kemudian nomor 5 ada ruang penerimaan bahan lainnya selain ikan. Kemudian ada ruang sortasi bahan itu di nomor 6. Kemudian nomor 7 ada ruang preparasi dan juga fillet. Kemudian yang kedelapan itu ada ruang produksi yang mencakup ruang penggilingan, ruang pencampuran bahan, kemudian ada ruang pencetakan, ruang pengukusan, ruang pendinginan, dan juga pembalutan dengan eh, putih telur dan juga tepung roti. Kemudian masuk ke nomor 9 itu ada ruang sortasi produk. Jadi, kemudian nomor 10 ada ruang pengemasan produk, kemudian nomor 11 ada cold storage produk, kemudian nomor 12 ada ruang pengiriman, kemudian nomor 13 di sini ada 13 ada toilet, kemudian 14 ada locker, nomor 15 ada footbed, kemudian nomor 16 ini ada gudang, nomor 16 ada gudang, kemudian nomor 17 ini mes karyawan, kemudian 18 ini kantin, 19 itu rumah ibadah, kemudian nomor 20 itu kantor, 21 ada warehouse, nomor 22 itu ada gedung serbaguna, kemudian nomor 23 ada toilet umum, nomor 24 ada IPAL, nomor 25 itu eh,
ada ruang genset, maaf tidak tertulis. Kemudian nomor 26 ini ada parkir umum, dan nomor 27 itu ada parkir truk angkutan produk. Kemudian 28 ada gerbang masuk dan gerbang keluar, dan nomor 29 itu ada taman. Nah, untuk alur produksi dimulai dari truk datang dari gerbang masuk, kemudian bisa parkir di uh, nomor satu, di ruang nomor satu, yakni ruang loading barang. Kemudian dapat barangnya itu bisa ikan, bisa bahan lainnya ditempatkan pada ruang penerimaan bahan baku. Kemudian eh, jika melewati jam produksi, maka bahan baku tersebut dapat masuk ke cold storage terlebih dahulu. Kemudian eh, apabila masuk jam produksi, maka langsung bisa masuk ke ruang nomor 6, yakni ruang sortasi bahan. Di sini ikan dan juga bahan lainnya disortir eh, untuk memisahkan antara produk yang memiliki kualitas baik dan juga buruk. Kemudian masuk ke ruang nomor 7 itu preparasi untuk bahan lainnya selain ikan dan juga pemfiletan untuk bahan ikan. Kemudian masuk ke ruang nomor 8, yakni ruang produksi yang mencakup ruang penggilingan, pencampuran, pencetakan, pengukusan, pendinginan, dan juga pembalutan dalam satu ruangan yang sama. Kemudian dari ruangan produksi masuk ke ruang sortasi produk. Di sini akan disortir produk nugget ikan lele yang grade grade yang memiliki kualitas bagus, grade unggulan yang dapat dipasarkan, dan juga yang memiliki grade yang lebih rendah. Kemudian masuk ke ruang nomor 10, yakni ruang pengemasan. Selanjutnya dari ruang pengemasan akan masuk ke cold storage. Kemudian masuk ke ruang 12 untuk pengiriman. Kemudian kalau karyawan mulai masuk dari pintu sebelah sini di nomor 13, di mana dia akan memasuki lorong yang terdiri dari toilet dan juga locker. Jadi di locker bisa menaruh barang bawaannya terlebih dahulu, kemudian masuk ke dalam food bed, dan baru bisa masuk ke dalam ruang produksi. Nah, uh, industri ini disekat dengan seperti hordeng yang bening. Itu ada di tanda yang ini, dan ini. Untuk yang ini, dan juga ini itu sekatnya itu terbuat dari pintu yang mudah untuk dibuka dan ditutup uh, karena berpapasan langsung dengan dunia di luar, sehingga meminimalisir kontaminasi pada pada proses produksi. Nah, tata letak industri pengolahan nugget ikan lele di PT Boga Harum Abadi termasuk kepada layout produk. Layout ini dipilih karena volume produksi harian yang besar serta produk perikanan sangat riskan untuk terkontaminasi mikroorganisme, sehingga diperlukan layout yang efisien. Dan di sini ada contoh sekat yang menggunakan hording yang tadi saya jelaskan. Di sini saya asumsikan uh, dengan material transparan berwarna biru. Kemudian yang di sini itu sekat yang menggunakan pintu yang tadi saya jelaskan karena berhubungan langsung dengan dunia luar. Nah, di sini saya berikan atribut-atribut seperti keranjang, kemudian ada meja stainless steel untuk preparasi dan juga sortasi, kemudian ada mesin penggiling, kemudian ada waterbed, dan juga ada rak-rak seperti ini. Untuk proses pembuatannya akan ada di video setelah ini.
Berikut merupakan hasil dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.